من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bimannihi wa karamih, terlebih nikmat Islam wal iman was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi jalla wa ala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah istiqamah, kekokohan dalam kita terus mengabdi kepada Allah, meningkatkan pengabdian ibadah kita kepada Allah jalla wa ala bi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali murajaah kita pada tafsirul Quran di Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52 fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ayat yang mulia ini sebagaimana telah kita bahas dari awal keterangan Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menuruti kemauan para pembesar kafir Makkah yang menginginkan para sahabat fudala minal masakin wal fuqara al muhajirin yang ketika itu berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wassalam agar dikeluarkan, diusir dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka pembesar-pembesar kafir Makkah duduk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita murajaah dari
dalil yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dari sebab turunnya ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menyuruh pergi mereka al-fuqara wal masakin minal muhajirin wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam minal fuqara wal masakin minal muhajirin, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Dalam riwayat dijelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang bersamanya. Di mana mereka adalah para sahabat fudala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang mereka senantiasa menyeru kepada Allah, beribadah kepada Allah, tadarru', tunduk dan merendahkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, meskipun mereka adalah kaum fuqara wal masakin, yang direndahkan oleh pembesar kafir Makkah, yang menginginkan perkara yang demikian, agar fuqara muhajirin tersebut diusir dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka pembesar kafir tersebut bermajelis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga memberikan pelajaran kepada kita dalam kita memuliakan orang-orang yang beriman meskipun mereka adalah golongan orang-orang fuqara wal masakin. Bahkan apabila kita melihat dari adillah syariah dalam dalil-dalil syariat, banyak sekali Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dari fadail mereka, al-fuqara as-salihin, orang-orang fakir yang saleh, orang-orang minal fuqara yang salihun, mereka yang saleh, mereka yang bertakwa meskipun fakir, tidak memiliki harta benda duniawi, di mana mereka sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum fuqara yang saleh mereka adalah aktsar atba'il anbiya, pengikut yang paling besar, yang paling banyak dari pengikutnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Herakl yang ketika bertanya kepada Abu Sufyan yang menghadap kepadanya dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, apakah asyrafun nas attabi'uhu am du'afa'uhum, apakah orang-orang pemuka-pemuka, orang-orang kaya yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau golongan lemah dari masyarakat? Maka Abu Sufyan menjawab, pengikut
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritas adalah du'afa'uhum. Jadi dari golongan orang-orang lemah, dari golongan orang-orang fuqara wal masakin. Dan jika kita melihat dari adillah syar'iyyah menjelaskan bahwa para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang fakir. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih indal Bukhari, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menegaskan, "Ma ba'atha Allah nabiyyan illa ra'al ghanam." Bahwa tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi kecuali nabi itu adalah penggembala kambing. Ketika mendengar yang demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ant?" Dan engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha." Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau juga pengembala kambing. Ini para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang fakir yang mereka adalah orang-orang yang saleh, termasuk dari orang-orang yang beriman yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan dari para ulama dalam menjelaskan tafsir ayat yang mulia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk bersabar bersama dengan mereka, fuqara wa masakin al-muhajirin, yang mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang pasrah kepada Allah, yang senantiasa menyeru dan beribadah kepada Allah siang dan malam hari, dihiasi dengan ketaatan amalan ibadah dalam pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang kita bahas menunjukkan bagaimana keutamaan mereka, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka fuqara, orang-orang fakir dan miskin yang saleh. Terlebih lagi adalah mereka generasi awal umat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuqara al-muhajirin, yang terus bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam semua pertempuran yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya beliau banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kecintaan beliau kepada orang-orang yang miskin, yang fakir dari kalangan umat ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengucapkan dari doanya kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Termasuk salah satu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanjatkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah
dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian Rasulullah meminta hubbal masakin, kecintaan kepada mereka kaum miskin, orang-orang fuqara yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhshurni fi zumaratil masakin yaumal qiyamah. Beliau alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin dan meninggal dalam keadaan miskin, dan dibangkitkan di mahsyar bersama zumratul masakin yaumal qiyamah. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang ini juga menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum fuqara dan masakin. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan, ditolong oleh Allah, demikian juga diberikan karunia rezeki oleh Allah kecuali dengan sebab du'afaikum, kecuali dengan sebab orang-orang du'afa, masakin, fuqara yang ada di tengah-tengah kalian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang juga menunjukkan kepada kita min fadailihim, termasuk dari keutamaan mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin indallah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali mendekat ke haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminum air pada telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah fuqara al-muhajirin, yang pertama kali meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, sebagaimana sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau yang pertama kali meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang pakaian mereka lusuh, hanya satu yang menempel di badan mereka. Demikian juga rambut mereka dalam keadaan tidak terurus, dan mereka fuqara muhajirin juga disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, selama hidup mereka tidak merasakan kenikmatan menikah, mereka tidak menikah, dan di yaumul qiyamah mereka mendapatkan keutamaan yang didahulukan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Yang ini juga menunjukkan keutamaan mereka, para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi,
Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang bersamanya. Ini termasuk dari fuqara al-muhajirin yang terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertempuran ghazwah yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang pertama kali ubur ala syirat nanti di yaumul qiyamah. Dan juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-fuqara aktsaru ahli jannah. Mereka adalah orang yang paling banyak sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al-masakin." Aku berdiri, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala babil jannah, pada pintu surga. Maka aku dapati keumuman mayoritas penduduknya man dakhalaha al-masakin, yang memasukinya adalah orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini juga menunjukkan dari fadail mereka, al-fuqara wal masakin, yang seringnya dalam masyarakat mereka dipandang sebelah mata, direndahkan. Kalau melihat orang-orang fakir yang tidak memiliki harta, direndahkan mereka. Prinsip ahli sunnati wal jamaah mengajarkan kepada kita untuk mencintai mereka, al-fuqara wal masakin, yang mereka memiliki keutamaan yang sangat banyak, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nanti di yaumul hisab, mereka lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan kaum agnia, orang-orang kaya dari kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Albani, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yadkhulul fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumi wa huwa 500 amin. Unzuru hafizakumullah, kita bisa melihat keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin yang beriman kepada Allah, mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang kaya memasuki surganya Allah dalam kurun waktu 500 amin, 500 tahun. 500 amin, 500 tahun orang-orang fuqara minal muslimin minal mu'minin, mereka telah memasuki surga. Adapun golongan orang-orang kaya, mereka masih berkutat hisabnya pada harta benda mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun, 500 am. Orang-orang fuqara minal mu'minin, mereka telah memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang hadis ini, beliau menegaskan zahir hadis menunjukkan perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang fuqara mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dalam kurun waktu 500 amin, 500 tahun mendahului dari orang-orang kaya umat ini yang masih dihisab tentang harta bendanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kecuali kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak ada kesamaan ketakwaan. Artinya orang-orang kaya memiliki ketakwaan dan amalan yang lebih tinggi daripada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jika perbandingannya demikian, orang fakir yang saleh dan orang kaya yang jauh lebih saleh, jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih tinggi amalannya dibandingkan dengan orang fakir yang saleh, maka bisa jadi kata Syekh rahimahullah, orang-orang kaya yang lebih tinggi kedudukannya itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita bisa melihat dari kehidupan as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menyerahkan seluruh hartanya, Umar ibn al-Khattab yang menyerahkan separuh hartanya. Tentunya mereka yang kaya yang memiliki keutamaan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang fakir yang saleh, maka mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lebih dahulu dibandingkan dengan orang-orang fakir yang saleh, yang derajat ketinggian ketakwaannya jauh dibandingkan dengan orang-orang kaya yang disifati sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Tapi jika perkaranya adalah sama sisi ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa fuqara minal muslimin, mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu bi 500 am, 500 tahun lebih dahulu mereka memasuki surganya Allah, sama-sama ketakwaannya dengan orang-orang yang kaya, yang bersyukur, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Jika sama dalam kadar ketakwaannya, maka kaum fuqara minal muslimin mereka memasuki surganya Allah lebih dahulu dengan dalil hadis zahir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini ayyuhal mu'minun rahimakumullah, dari dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan mereka orang-orang saleh dari kalangan fuqara wal masakin minal muslimin minal mu'minin. Terlebih lagi mereka adalah kaum muhajirin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal nubuwah, dari awal risalah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membela Islam wal muslimin, berperang pada semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendapatkan jaminan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yang hal ini memberikan tanbih, faedah kepada kita untuk tidak meremehkan orang-orang fakir, orang-orang miskin minal muslimin minal mu'minin, yang mereka memiliki keutamaan jika mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui dalam riwayat sabab turunnya ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita akan keutamaan al-fuqara wal masakin minal muhajirin, di mana orang-orang kafir tidak menginginkan adanya mereka fuqara al-muhajirin bersama di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka para pembesar-pembesar kafir Makkah ingin duduk menemui Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan ayat yang mulia ini
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jangan engkau suruh pergi mereka, jangan engkau usir mereka, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah di setiap waktu, di awal siang sampai petang. Demikian juga di malam hari mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabinya alaihi salatu wassalam untuk menuruti kemauan orang-orang kafir, pembesar kufar Makkah, dari orang-orang kafir Makkah yang menginginkan waliyadu billah perkara rendah dan keji tersebut untuk mengusir para sahabat muhajirin minal fuqara wal masakin yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang kemarin kita telah bahas dari keterangan Syekh rahimahullah, makna dari kalimat Allah bil ghadati wal asyi adalah salatul subuh dan salatul asr. Dari sebagian para ulama mereka menjelaskan itu ibadah yang lebih umum daripada ibadah salat. Mereka senantiasa menyeru kepada Allah, beribadah kepada Allah bi anwa'il ibadat min salatin wa ghairiha, baik itu salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun selainnya dari amalan-amalan ibadah yang lainnya, di awal siang dan akhirnya, di siang dan di malam hari mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan fi takhsisil ghadat wal asyi lil ulama'i awjuh. Ahaduha an al-araba idza aradat ad-dawam atlaqat al-lail wan nahar wal ghadatu wal asyi ya'nuna annahum da'imuna ala dhalik. Al-qaulu tsani anna awwal an-nahar wa akhir min afdalil awqati allati tunhaju fiha fursatul ibadat. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah pengkhususan kalimat al-ghadat wal asyi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita murajaah, demikian juga pada ayat-ayat yang lainnya. Kenapa disebut dua waktu itu? Yani awalun nahar wa akhiruh, awal siang waktu pagi dan akhir siang waktu petang, sore hari, subuh dan asar. Kenapa disebut dua waktu ini dalam pengkhususan pada beberapa ayat Al-Quran? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ada beberapa penjelasan dari para ulama terkait dengan ini. Beliau menyebutkan dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, bahwa bangsa Arab terbiasa apabila menginginkan perkara yang mereka kerjakan itu dawam, terus menerus, istiqamah, dijalankan terus menerus langgeng, maka mereka memutlakkan dua kata tersebut, awalun nahar wa akhiruh, yani ghadati wal asyi, ya'nuna annahum daimuna ala dhalik, yani mereka terus menerus dalam melaksanakan, menegakkan amalan ibadah setiap hari. Ini jika mereka
menginginkan amalan yang terus-menerus dilakukan setiap waktu, maka mereka menyebut dengan dua kata tersebut, bil ghadati wal asyi. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua dari keterangan para ulama, dikhususkan penyebutan dua waktu tersebut karena waktu fajar, waktu subuh, waktu pagi, dan akhir waktu siang yaitu petang di sore hari, min afdhalil awqat, termasuk waktu yang paling utama dalam kesempatan dan kemuliaan ibadah yang dilaksanakan di dua waktu tersebut. Nah, ini terdapat pembahasan yang mungkin kita mengetahui dari pembahasan salat subuh dan salatul asr, yang padanya memiliki keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa mereka dari fuqara al-muhajirin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dihiasi dengan amalan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala di setiap waktu. Di setiap waktu, di siang hari ataupun di malam hari. Disebutkan di sini di waktu-waktu yang utama, di waktu-waktu yang khusus, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dalam ayat yang mulia ini, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka senantiasa menjalankan amalan ibadah. Jangan engkau usir mereka menuruti kemauan orang-orang kafir Makkah yang ingin menemui Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan tinggi dari Allah, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kalimat berikutnya, yuriduna wajhah. Qauluhu yuriduna wajhah. Qala rahimahullah, idza jaa fil Qur'anil 'azim yuriduna wajhah, ma'nahu anna dhalikal 'amal bi ikhlasin lillahi jalla wa 'ala, laysa fihi riya' wala sum'ah wala talab gharad min agradid dunya. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, jika terdapat dalam ayat Al-Quran kalimat yuriduna wajhah, mereka menghendaki wajah Allah, mereka menginginkan dengan ibadahnya, dengan amalannya, dengan pengabdian ibadahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian amalan yang mereka kerjakan adalah amalan yang ikhlas lillahi jalla wa'ala, hanya untuk Allah semata. Tidak ada tercampur di dalamnya riya wala sum'ah, ingin dilihat dalam beramal atau ingin didengar, atau menginginkan dari gharad min aghradi dunya, keinginan dunia, ingin mendapatkan upah, ingin mendapatkan uang dari amalan ibadah yang dia lakukan. Tidak. Jadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yuriduna wajhah, mereka dalam menjalankan ibadah menginginkan, berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dalam menjalankan amalan itu adalah ikhlas semata-mata lillahi Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada padanya riya, juga tidak ada padanya sum'ah, dan tidak menginginkan dari tujuan agradud dunia untuk mendapatkan
dunia, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan upah, atau perkara-perkara dunia yang lainnya. Ikhlas semata-mata lillahi wahdahu la syarikalah, hanya untuk Allah semata, untuk berharap wajah Allah semata. Kemudian pada kalimat ini Syekh rahimahullah membahas panjang lebar, ada sampai 7 halaman. Beliau membahas tentang sifatul wajah. Yuriduna wajah, mereka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang antum bisa murajaah dari keterangan beliau yang rasikh ilmunya dalam memberikan faedah ilmiah rasikhah kepada tulabul ilmi, kepada kaum muslimin. Dan kita bisa melihat kedalaman ilmu beliau, keluasan ilmu beliau alaihi rahmatullah. Beliau menjelaskan sifatul wajah, ini wajah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifah min sifatillahi jalla wa ala, asbataha li nafsihi wa athna ala hadhihi sifah thana'an khasan la yuthna bihi ala sifatin ghairiha, haitsu qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Syekh rahimahullah mengawali pembahasan tentang sifat wajah Allah, yang ini disebut oleh sebagian para ulama merupakan sifat dzatiyah, sifat dzatiyahnya Allah jalla wa ala yang wajib kita imani. Sesuai dengan zahir ayat dalam pembahasan akidah, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir ayat. Sifatul wajah adalah merupakan sifat satu dari sekian banyak sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada dirinya. Bahkan dijelaskan faedah muhimmah di sini oleh Syekh rahimahullah yang sangat penting. Yang saya juga baru mendapatkan faedah ini dari keterangan Syekh rahimahullah. Sebelumnya dari para ulama belum kita dapatkan, saya belum mendapati faedah ini. Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memuji sifat ini, yakni sifat wajah, khusus pada dirinya, pada Allah subhanahu wa ta'ala, lam yuthna bihi ala sifatin ghairiha, di mana sifat-sifat yang lainnya Allah tidak memujinya, yang tentunya sifatullah semuanya adalah ula, sifat yang maha tinggi kesempurnaannya, yang maha sempurna kesempurnaannya. Tetapi ketika Allah mengkhabarkan tentang sifatul wajah, sifat wajahnya Allah jalla wa ala, Allah puji secara khusus, yang tidak ada pujian ini dengan sifat-sifat Allah pada sifat-sifat Allah yang lainnya. Ini saya baru mendapati faedah ini dari Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah selama saya membaca kitab-kitab akidah, murajaah pada kitab-kitab akidah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang hal ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada umat ini, kepada hamba-hambanya dengan sangat gamblang, sangat jelas. Bahkan dalam sifatul wajah begitu jelas Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat ini, bahkan Allah memujinya secara khusus, yang tidak ada pada sifat-sifat yang lainnya Allah puji secara khusus. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu senantiasa langgeng abadan, selamanya,
dan Allah mensifatinya Dzul Jalali wal Ikram. Dzu itu sifat dari wajhu, marfu'. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Secara bahasa Arab menegaskan bahwa dzu merupakan na'at sifat dari wajhu, marfu' yang dibaca rafa'. Jika kita mempelajari bahasa Arab, ana minal asma'il khamsah Dzul Jalali wal Ikram, wajah Allah yang memiliki al-jalal wal ikram, kebesaran, kemuliaan, keagungan, dan semua kesempurnaan yang ada pada wajah Allah dan zatnya Allah Jalla fi'ula. Ini disebut secara khusus Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji sifatul wajah, sifat wajah yang dimiliki oleh Allah secara khusus, yang Allah tidak memberikan kabar pujian pada sifat-sifat yang lainnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk menetapkan sifat wajah Allah Jalla wa ala, di mana sifat Allah laisa kamitslihi syai'. Kita tetapkan sifat wajah Allah dan kita yakini, kita beriman bahwa tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka dengan wajah Allah Jalla wa ala. Demikian juga sifat-sifat manusia, sifat-sifat hewan, sifat-sifat makhluk yang secara lafadznya sama. Makhluk melihat, manusia melihat, hewan juga melihat, dan Allah basirun menetapkan sifat al-basir pada dirinya. Kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menetapkan pada Allah bahwa Allah melihat. Tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya, manusia, hewan, malaikat, dan yang lainnya. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah yang sangat mahal, hidayah dari prinsip meyakini asma wa sifat dengan benar dalam menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah secara lurus, benar dalam bimbingan fi dawil kitab wa sunnah, sangat mahal. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh rahimahullah dalam keterangan berikutnya, sangat sedikit orang yang mendapatkan hidayah, mereka yang berbahagia mendapatkan hidayah dalam mengimani sifat-sifat Allah secara benar, menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada keterangan berikutnya Syekh rahimahullah menyebutkan mahalnya hidayah tersebut. Jadi orang yang diberikan hidayah untuk mengimani sifat-sifat Allah, menetapkan dan mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, tanpa mengganti, tanpa menolak, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, dan apa itu yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan yang lainnya dari mereka yang hakikatnya adalah menolak sifat-sifat Allah tetapi memakai kedok, mengganti dengan arti yang lebih halus, dengan arti yang lebih pantas menurut za'am mereka, pandangan mereka dan akal mantik mereka, yang itu adalah perkara yang menyelisihi nas yang ada dalam dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh rahimahullah menjelaskan, nahnu fi hadhihi durus al-Qur'aniyah miraran naqulu lakum inna at-tariqa as-salimata allati
in mittum 'alaiha wa laqitumullah 'alaiha fi hadzal ma'zaq alladhi dalla fihi al-alaf fa innakum talqawna rabbakum bi'aqidatin sahihah fi hadzal bab annaha murakkazah ala thalathati ususin kullu wahidin minha fi daw'il al-Qur'an daw'il Qur'anil 'adim bi ghayatil wuduh man laqiya Allah ala i'tiqad hadhihi al-usus al-thalathat laqiyahu saliman wa man akhalla bi wahidin minha dakhala fi mahwatin qad la yatakhallasu minha. Ini menunjukkan rasikh dan keikhlasan Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah dalam memberikan bimbingan ilmu khusus dalam masalah, khususnya dalam masalah akidah, dan akidah yang paling banyak orang tergelincir darinya, yakni mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Syekh rahimahullah beliau menjelaskan, kami katakan kepada kalian bahwa sungguhnya manhaj, tariq, jalan yang selamat, yang apabila kalian meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan manhaj yang selamat dalam akidah ini, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan berjumpa dengan Allah dengan akidah yang sahihah dalam bab ini, yakni dalam mengimani asma wa sifatullah jalla wa ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah jalla wa ala. Karena di sana terdapat gelombang manusia yang banyak, beliau sebutkan dhalla fihi al-alaf, ribuan manusia yang tergelincir, bahkan bisa jutaan manusia yang tergelincir dalam bab ini, yakni bab menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit mayoritas muslimin mereka teracuni dengan akidah yang menyimpang dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, yang diawali dengan kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka kaum Jahmiyah adalah orang-orang Mu'tazilah yang kemudian tumbuh berkembang. Mereka orang-orang Mu'tazilah diwarisi dari keyakinan Mu'tazilah yang sesat dalam masalah akidah ini oleh orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, demikian juga Kullabiyah dan yang lainnya. Ibnu Hazm masuk di dalamnya dalam perkara-perkara akidah, menetapkan sifat-sifat Allah, tergelincir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai Ibnu Hazm mengatakan menetapkan sifat penglihatan Allah tetapi tidak menetapkan dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat tanpa memiliki penglihatan, Allah mendengar tanpa memiliki pendengaran. Ini Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, termasuk dari yang tergelincir dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sesuai dengan
zahir ayat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat itu pada dirinya. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa terkait dengan akidah asma dan sifat ini, secara singkat beliau menjelaskan ada 3 pondasi, thalatha ususin, 3 asas, 3 pondasi yang semuanya fi daw'il Qur'anil Azim bi ghayatil wuduh. Semuanya tercantum dalam Al-Qur'anul Karim sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim bi ghayatil wuduh, dengan keterangan yang sangat gamblang, puncak penjelasan yang ada dalam masalah ini, bab ini, yakni menetapkan sifat-sifat Allah itu sangat jelas, pada puncak keterangan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang terkait dengan keimanan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Man laqiya Allah ala i'tiqadin hadhihi al-usus ats-tsalatsa laqiyahu saliman. Orang yang selamat akidahnya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan bimbingan ahli sunnati wal jamaah, laqiyahu saliman, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat akidahnya. Dan barang siapa yang tidak ada salah satu dari 3 pondasi, 3 asas dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tidak ada, maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dakhala fi mahwatin qad la yatakhallasu minha. Dia akan terjatuh dalam lubang jarum, dalam lubang hawa nafsu yang kebanyakan orang yang terjatuh padanya la yatakhallasu minha, tidak bisa selamat, tidak bisa menyelamatkan diri, illa man rahimallah, kecuali yang mendapatkan rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ru'asa, pembesar-pembesar orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, Fakhrur Razi dan yang lainnya, sampai habis umurnya, sudah tua, tidak mendapatkan hasil dari keyakinan pengembaraan akidah mereka, diombang-ambingkan oleh ilmu mantiq, ilmu akal, ilmu filsafat yang tidak tentu ujungnya, yang tidak jelas ujungnya, sehingga ketika akan mati menginginkan untuk bisa kembali pada akidahnya awam Naisabur, dari akidah yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketinggian dan kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang, sangat sedikit yang bisa keluar menyelamatkan dirinya dari kungkungan kesesatan akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Kalau orang-orang Jahmiyah menolak nama-nama Allah, ditolak, sifat-sifat Allah ditolak seluruhnya. Setelah mereka, golongan orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan sebagiannya nama-nama Allah, atau menetapkan semua nama-nama Allah, tapi tidak dengan sifatnya, tidak dengan sifat yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah Jalla wa'ala. Terus menjamur, berkembang pemikiran orang-orang Mu'tazilah ini. Golongan Asy'ariyah dirinci lagi. Yang diterima dari sifat-sifat Allah ada 6 atau lebih, 7, yang lainnya ditolak. Nama-nama Allah yang diimani, adapun sifat-sifat Allah banyak mereka ingkari. Termasuk di dalamnya adalah sifat yang kita bahas, yakni sifatul wajh, wajah Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah
dari 3 pondasi, 3 usul dalam kita memahami masalah bab ini, yakni akidah asma wa sifat, dalam kita mengimani dan menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, demikian juga Rasulnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwatal iman rahimakumullah. Insyaallah taala 3 pondasi dalam kita memahami akidah asma wa sifat yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, kita murajaah pada keterangan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.